Nah, berbicara tentang agama perbuatan, tentang legalisme, ya, kita akan coba meninjau dari teks Alkitab lain. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca dulu. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka di sini? Bangsa Yahudi, ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi Paulus berdoa buat rekan-rekannya sesama Yahudi, para legalis, dipimpin oleh Farisi dan ahli Taurat, lalu orang-orang Yahudi mengikuti mereka hidup dalam kefanatikan terhadap agama perbuatan. Ya. Jadi mereka, kalau dibilang giat dalam agama mereka, giat. Lihat Paulus bilang, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini agama perbuatan. Tetapi itu semua hanya tampak luar, dan itu tidak bisa menyelamatkan. Makanya di ayat yang pertama Paulus tuliskan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Dalam pemandangan Allah, giatnya mereka bagi Allah itu cuma tampak luar. Perbuatan itu bagaimana baiknya pun tidak bisa menyelamatkan. Makanya kepada sesama Yahudi yang begitu giat untuk Allah, sungguh giat untuk Allah, doa Paulus apa? Kerinduan Paulus apa? Supaya mereka diselamatkan. Ya. Nah, di ayat ketiga, firman Allah membongkar motivasi sebenarnya di balik giatnya mereka untuk Allah. Ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini loh kondisi hati mereka sebenarnya. Tapi itu coba ditutupi dengan giat untuk Allah. Ini loh agama perbuatan, legalis. Farisi begitu kan? Kita sudah bahas panjang lebar minggu lalu. Yahudi itu begitu. Jadi Paulus sebagai Yahudi, sebagai Farisi yang sudah bertobat, karena dia sudah memiliki kebenaran dalam hidupnya, dia bisa melihat bahwa yang dulu dia kerjakan salah, cuman tampak luar. Nah, dia sudah bertobat sekarang, sudah dilahirkan kembali menjadi manusia baru, lebih mementingkan yang di dalam. Lalu ketika dia melihat sesama Yahudi yang masih legalis, aku berdoa supaya mereka pun diselamatkan. Giat, iya giat. Saya dulu juga giat. Bahkan saya menganiaya jemaat Kristus. Kurang giat apa? Mereka giat, sungguh giat. Saya berani bersaksi mereka sungguh giat untuk Allah. Tetapi di dalam kosong. Di dalam menghujat Allah. Ini loh tindakan menghujat Allah mereka. Mereka melakukan giat pelayanan itu tanpa pengertian yang benar. Pokoknya saya main musik itu, lihat kalau saya lagi main musik di gereja, gitu kan? Angkat tangan, nangis-nangis. Tapi mereka nggak ngerti penyembahan itu apa. Orang Kristen sekarang begitu, loncat-loncat, angkat tangan, nangis-nangis. Coba tanya kepada mereka. Mereka melakukan itu tanpa pengertian. Ini bukan kata Dani, karena akan banyak orang tersinggung mendengar perkataan ini. Ini bukan kata Dani, kata firman. Kalau giat, bahkan sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian itu, orang yang belum diselamatkan. Orang yang fanatik dengan agama legalis. Semangat kalau hari Minggu datang ke gereja. Tapi semua yang diproses di sana, semua yang terjadi di sana adalah hal-hal luar. Gak ngerti mereka, kenapa ke gereja pun gak ngerti. Ya, kenapa tanpa pengertian? Sebab, ini ya, penyebabnya kenapa mereka melakukan giat tanpa pengertian. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Orang-orang di luar iman Kristen yang benar, belum dilahirkan kembali itu tidak mengenal kebenaran Allah. Ya.
Lanjut, karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Tidak ada kebenaran Allah di dalamnya. Gimana masih mati dalam dosa? Karena tidak ada kebenaran Allah dalam dirinya, tidak ada ketundukan, ketaklukan kepada kebenaran Allah, maka kemudian kodrat, naluri orang yang masih mati dalam dosa, yang belum selamat adalah mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, dengan kebenaran sendiri mereka itulah mereka menghakimi orang, menganggap diri paling benar, menganggap semua yang lain salah, rendah. Ya. Nah, kita, termasuk saya pribadi, mengalami ketika menyampaikan kebenaran firman yang benar malah dituduh Farisi. Si Dani mah sok benar sendiri, gitu kan? Kita mengalami, saya mengalami loh ketika menyampaikan kebenaran firman apa adanya, lalu orang tersinggung, lalu justru menuduh saya Farisi. Menghakimi orang katanya, merasa dirinya paling benar. Apakah kita sama dengan Farisi? Tidak. Dani itu menyatakan sesuatu yang salah itu ada dasarnya, dan itu kebenaran Allah. Dalam ketaklukan Dani kepada kebenaran Allah, makanya Dani menyampaikan kebenaran Allah apa adanya. Ayo sama-sama buka Alkitab kalau perlu. Cek lagi, periksa lagi dalam Alkitab. Saya tidak menghakimi, Allah yang menghakimi lewat firman-Nya. Saya, Dani, hanya menyampaikan. Tapi kalau Farisi, Yahudi, mereka menghakimi orang oleh kebenaran mereka sendiri. Karena mereka di dalam tidak punya kebenaran Allah. Secara naluri orang berdosa yang masih mati dalam dosa, mereka berusaha menegakkan, mendirikan kebenaran mereka sendiri. Beda kan ya? Nah, ingat loh, kebenaran Farisi itu walaupun ada Taurat di sana, tetapi tradisi manusia. Jadi Taurat Tuhan cuman penghias, pelengkap. Ini kan realitas yang terjadi di tengah-tengah gereja akhir zaman. Nah, kita sudah pelajari minggu lalu. Betul, ketika dia berkhotbah mencuplik ayat dalam Alkitab. Tapi kemudian bercerita kemana-mana, kesaksian kemana-mana. Sebenarnya yang diajarkan itu tradisi manusia. Ayat Alkitab cuman pelengkap. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri karena dalam diri mereka tidak ada kebenaran Allah. Tidak memiliki itu. Makanya tindakan satu-satunya bertobat. Ketika di ayat pertama Paulus berkata keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, ia diawali dengan pertobatan. Jadi orang main tuduh aja, tunjuk orang Farisi. Enggak loh, Farisi itu menghakimi orang oleh kebenaran dia, tradisi manusia. Kita tidak menghakimi manusia, kita menyampaikan penghakiman Allah, kebenaran Allah. Makanya kan kerinduan kita tuh ayo buka Alkitab, ayo duduk bersama buka Alkitab, gali gitu. Apa yang dikatakan Dani itu bukan kata Dani. Makanya kita bereksposisi dalam khotbah-khotbah kita. Khotbah kita ekspositori, menyampaikan dalil-dalil Alkitabiahnya untuk menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan, kalaupun itu menghakimi, bukan penghakiman manusia, tetapi pernyataan Allah. Beda kan ya? Kita nggak berusaha mendirikan kebenaran kita sendiri, dan kita orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, dibangkitkan dari kematian dalam dosa, kita memiliki kebenaran Allah itu dalam diri kita. Dan kita ketika kita dilahirkan kembali, nanti kita lihat ayatnya ke depan, kita takluk kepada kebenaran Allah. Justru karena itulah, karena kita takluk kepada kebenaran Allah, kita menyampaikan firman apa adanya. Tidak kita modifikasi sedikit pun, gak berani kita menambahkan atau mengurangkan. Ya. Jadi kalau soal tuduhan, berbagai jenis tuduhan sudah saya alami, saya terima ya. Ketika berusaha menyampaikan firman apa adanya. Oke ya. Kita melihat lagi pengertian legalis di sini ya. Jadi giat, kalau dibilang giat atau giat, tapi di dalam kosong ya. Dan Nikodemus sudah sampai pada titik menyadari hal ini ya.